Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ima Susanti, NIM 203100118, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang evolusi teori organisasi guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 3, mata kuliah Teori Organisasi yang diampu oleh Ibu Tia Gita Dianingtia Sudipyo SEMM. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu tipe-tipe organisasi. Tipe pertama, organisasi dianggap sebagai alat mekanis untuk mencapai tujuan yang efisien di dalam fungsi internal organisasi. Tipe kedua, organisasi bukan alat untuk mencapai tujuan formal, namun untuk memenuhi kebutuhan sosial anggotanya. Tipe ketiga, organisasi harus mencapai tujuannya, harus memperhatikan variabel-variabel kontingensi. Yang keempat, struktur bukanlah usaha yang rasional, tetapi pertarungan politik antara koalisi-koalisi dalam organisasi. Teori organisasi klasik. Berdasarkan karakteristik, teoritikus klasik terdapat dua bagian, yaitu yang pertama, memandang organisasi sebagai sistem tertutup. Yang kedua, mengembangkan prinsip universal yang dapat digunakan pada semua keadaan yang diciptakan untuk mencapai tujuan yang efisien. Teori klasik berkembang dalam 3 aliran, yaitu pertama, birokrasi merupakan organisasi manusia yang distruktur secara ideal. Birokrasi ini dicapai melalui pembentukan aturan, struktur, dan proses dalam organisasi. Yang kedua, teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan para pemimpin dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, manajemen ilmiah, yaitu penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian ada teori neoklasik yang memiliki pengertian. Teori neoklasik atau teori aliran human relationship merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan aliran pemikiran ilmu ekonomi pada suatu pasar. Teori ini memiliki permulaan perkembangan yang diawali oleh percobaan Hawthorne. Tokoh yang terlibat yaitu ada Elton Mayo, merupakan seorang psikolog, sosiolog, dan teoritikus organisasi kelahiran Australia. George Mayo dikenal karena penelitian-penelitian serta perannya dalam Hawthorne Studies. Ia mengajar di University of Queensland dari 1919 hingga 1923. Percobaan Hawthorne yang pertama, percobaan diawali dengan meneliti perbedaan tingkat penerangan dalam pekerjaan serta terhadap produktivitas kerja. Kesimpulan eksperimen: A. Perhatian khusus dapat menyebabkan seseorang meningkatkan usahanya. Gejala ini disebut Hawthorne Effect, yaitu karyawan akan lebih giat bekerja. Yang kedua, hubungan sosial yang lebih informal dalam kelompok lebih penting dalam menentukan produktivitas daripada perubahan kondisi kerja. C. Konsep rational man digantikan social man. Prinsip teori neoklasik. Organisasi adalah suatu sistem sosial di mana hubungan antar anggota merupakan interaksi sosial. Interaksi sosial menyebabkan munculnya organisasi informal dalam organisasi yang memiliki norma sendiri yang berlaku, diakui, dan menjadi pegangan anggotanya. Interaksi sosial dapat mempunyai pengaruh positif terhadap individu maupun kelompok. Untuk itu, perlu pengarahan melalui komunikasi non-struktural. Tujuan organisasi informal dapat berbeda dengan tujuan organisasi. Untuk itu, pola kepemimpinan yang berdasarkan struktur formal harus dilengkapi dengan perhatian terhadap aspek psikososial. Teori modern.
Melalui perspektif modern, fokus perdebatan berpindah dari aspek internal, efisiensi versus humanisme, ke aspek eksternal, hubungan organisasi dan lingkungan. Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan. Kemudian adanya saling ketergantungan dalam lingkungan, maka teori terbuka yang mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan. Adanya saling ketergantungan dengan lingkungan, maka teori modern disebut juga teori kontingensi. Dalam perspektif modern, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang memperoleh input dari lingkungan, ditransformasi melalui subsistem organisasi menjadi output dikonsumsi oleh lingkungan. Subsistem organisasi. A. Subsistem produksi melakukan pembuatan barang atau jasa yang merupakan output organisasi. Yang kedua, subsistem perbatasan yang mengenangani transaksi yang terjadi pada batas sisi input, misalnya pembelian, dan sisi output, misalnya pemasaran. Subsistem pemeliharaan yang bertugas menjaga kelancaran operasi. Yang keempat, subsistem penyesuaian yang melakukan pengamatan perubahan lingkungan dan mengadakan adaptasi terhadap perubahan. Subsistem pengarah atau manajemen yang mengarahkan keseluruhan subsistem dalam menentukan arah, strategi, tujuan, kebijakan, mengembangkan organisasi dan mengkoordinasikan seluruh subsistem lainnya. Perspektif klasik adalah teori yang berkembang di akhir abad 18 atau pada masa revolusi industri. Periode klasik terdapat dua kelompok besar, yaitu yang pertama, pemikir aliran sosiologis yang mendeskripsikan dan menganalisis perubahan struktur organisasi dan peran-peran di dalamnya, serta implikasinya terhadap dunia sosial yang lebih luas. Tokoh-tokohnya antara lain Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Yang kedua, pemikir aliran administrasi dan manajemen yang menitikberatkan pada masalah praktis yang dihadapi pengelola organisasi pabrik dalam menjalankan tugasnya. Tokoh-tokohnya antara lain F. W. Taylor, Henry Fayol, dan Chester Bernard. Aliran-aliran yang berkembang. Yang pertama, ada aliran humanis, adalah kelompok pemikir yang menekankan aspek manusia dalam organisasi, mulai berkembang pada 1930-an dengan tokoh-tokohnya, yaitu ada Alton Mayo yang tadi merumuskan tentang teori organisasi, kemudian ada D. Max Greger dan Chris R. Gillis. Hawthorne Study adalah hasil studi yang terkenal pada aliran ini. Yang kedua, ada aliran neo-humanis yang lebih menekankan pada aspek makroorganisasional. Kemudian ada perspektif modern, yaitu memandang organisasi dari aspek eksternal, hubungan organisasi dan lingkungan, di mana organisasi tidak dilihat sebagai unit yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan apa yang disebut lingkungan. Salah satu tokohnya adalah Ludwig von Bertalanffy dengan bukunya General System Theory yang diterbitkan pada tahun 1968. Inilah peletakan dasar pemikiran perspektif modern. Kemudian ada perspektif postmodern. Ciri kondisi pasca industri seperti yang diramalkan Daniel Bell dalam bukunya The Coming of Post-Industrial Society yang diterbitkan pada 1973 mengatakan yang pertama, penciptaan pengetahuan atau knowledge creation dan penggunaan informasi makin penting. Yang kedua, batas-batas antara organisasi dan lingkungan cenderung makin susah dipertahankan. Yang ketiga, batas-batas antara unit-unit atau departemen dalam organisasi cenderung makin kabur. Yang keempat, kehidupan dalam organisasi ditandai oleh ketidakpastian atau uncertainty.
itulah presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari materi yang saya berikan atau ada tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.